Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Makmun, dosen tetap Program Studi Ilmu dan Teknologi Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Saat ini, saya mengampu beberapa mata kuliah di program studi ilmu dan teknologi kelautan, yaitu dasar-dasar akustik kelautan, dan deteksi objek bawah laut. Pada unjuk kerja pengajaran kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah deteksi objek bawah laut, merupakan mata kuliah wajib semester 6 dengan bobot SKS 3, di mana 2 SKS perkuliahan dan 1 SKS merupakan kegiatan praktikum. Model pembelajaran yang akan digunakan yaitu contextual learning bersumber dari textbook, jurnal, dan kegiatan penelitian, serta team-based project berupa studi kasus dan kegiatan praktikum. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu mengoperasikan berbagai jenis instrumen objek bawah laut, melakukan proses pengambilan data hayati dan non-hayati secara baik dan benar, serta mampu menginterpretasikan data yang diperoleh sesuai ketentuan dan prosedur standar yang berlaku. Bahan kajian yang akan disampaikan antara lain telemetri kelautan, komunikasi bawah laut, sistem penentuan posisi di laut, biosonar, autonomous underwater vehicle, multi-beam echo sounder, side-scan sonar, quantitative echo sounder, seismic, buoy dan mooring ADCP. Bobot penilaian yang digunakan meliputi aktivitas partisipatif sebesar 5%, penilaian hasil proyek 50%, tugas 10%, kuis 5%, ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 15%, di mana nilai akhir mengacu kepada peraturan rektor yaitu pada nilai kisaran 0 sampai 100 dengan huruf mutu A hingga E. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan secara daring pada mata kuliah Deteksi Objek Bawah Laut pada pertemuan ke-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Saya izin share screen dulu. Sudah nampak di layar monitor kalian? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Eh, Hari ini kita akan belajar terkait deteksi objek bawah air, khususnya terkait pengkajian stok gitu ya, bagaimana akustik menghitung gitu ya stok ikan di laut gitu ya. Tidak hanya stok ikan, misalkan biota juga termasuk di dalamnya, entah itu plankton, entah itu eh, misalkan sedimen suspensi, itu bisa dilakukan dengan teknologi ini. Pembelajaran hari ini kita akan fokuskan ke bagaimana si akustik itu menghitung dari stok ikan tersebut. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat dari video ini, kira-kira bisa terhitung tidak? Ada berapa ikan sih yang ada di kolam perairan tersebut? Ada yang berpendapat? Ada berapa ekor? Meli, ada berapa ekor, Meli? Ada 5, Pak. Oke, sebentar. Nah, kalau yang lain? Ada banyak, Pak. Enggak, ini yang tadi, yang ini nih. Ini ada berapa ekor? 4, Pak. Ada yang berdapat 6. Terus ada yang lain? Aldi, berapa Aldi? 5, Pak. 5, ada yang 5, ada 6 gitu ya. Nah, dari 3 orang ini aja ada yang menyatakan dia ada 5, ada 6 gitu ya. Tentu berbeda-beda ya pendapatnya. Pertanyaan berikutnya nih, kalau ini ada berapa ekor Leoni? Banyak, Pak. Nah, kan banyak ini nggak tertentu ya. Jadi kan kita Ya. tidak bisa mengestimasi ada berapa ekor. Nggak tadi yang seperti video pertama kan, ada yang 5, ada yang 6 gitu ya. Tapi selisihnya tidak jauh gitu ya. Dalam estimasi
dengan angka 5 dan 6 kita kan percaya tuh karena terlihat dengan mata gitu ya, ada 5 dan 6 gitu ya. Tapi kalau misalkan ini gitu ya, bisa dilihat kan cukup banyak gitu ya. Mata kita saja tidak bisa menghitung gitu ya. Makanya kita perlu yang namanya suatu teknologi gitu ya. Memang teknologi ini mungkin tidak pure fix gitu ya, kita dapat angkanya berapa, tapi paling tidak kita bisa mendekatinya. Ya tentunya ada yang namanya era pengukuran gitu ya, tapi dengan teknologi ini paling tidak ini bisa mendekati lah berapa ikan sih yang sebenarnya yang ada di kolam perairan. Nah, ini sebenarnya teknologi ini di Indonesia sendiri ini sudah lama ya, dari tahun 1970 gitu ya. Dari mulai teknologinya baru single beam gitu ya, terus dual beam, terus split beam gitu ya, hingga multi beam gitu ya. Nah, saya sedikit mengulang gitu ya. Apa sih single beam? Ada yang bisa menjawab? Ayo, dari namanya single beam gitu ya. Ada yang bisa berpendapat? Apa? Aldi? Single beam itu yang saya tahu itu gelombang suaranya dipantulkan satu kali, Pak. Nggak memiliki cabang lain. Jadi single beam itu yang dari katanya single beam, berarti dia memiliki beam yang tunggal gitu ya. Artiannya begini, di apa di instrumen tersebut gitu ya, dia hanya memiliki satu beam, di mana dia memancarkan dan menerima itu dalam beam yang sama gitu ya, single beam gitu ya. Dual beam apa? Kalau misalkan dual beam itu berarti ada dua beam gitu ya. Berarti biasanya yang satu beam memancarkan, yang satu beam menerima. Nah, kalau split beam biasanya itu dia satu yang memancarkan, minimal ada dua beam yang menerima gitu ya. Kalau multi beam hampir sama prinsip kerja dengan split beam gitu ya. Ada bagian pemancarannya dan tentu banyak yang bagian menerimanya gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, ini secara prinsip sederhana gitu ya, bagaimana si ikan tersebut bisa dihitung gitu ya. Nah, jadi diawali gitu ya di transmitter gitu ya. Di transmitter ini gelombang suara itu dibentuk gitu ya. Jadi kita akan menggunakan power berapa, durasi pulsa berapa gitu ya. Sehingga nanti dengan kita setting gelombang yang akan kita bentuk gitu ya. Biasanya ini kaitan eratnya dengan tergantung dengan kedalaman yang kita akan survei gitu ya. Misalkan kalau dia kedalamannya rendah, misalkan atau dangkal, nah itu cenderung menggunakan frekuensi yang tidak terlalu frekuensinya tinggi, tapi dia powernya juga rendah gitu ya, tidak perlu besar gitu ya. Nah kebalikannya kalau misalkan dia perairannya dalam gitu ya, biasanya dengan power yang cukup besar, tapi durasi pulsanya yang pendek, sehingga dia bisa penetrasi lebih jauh ke dalam gitu ya. Nah, setelah gelombang tadi dibuat di transmitter gitu ya, kemudian masuk ke transducer. Nah, di transducer inilah diubah yang tadinya gelombang masih listrik gitu ya, sinusoidal biasanya. Nanti dari sini diubahlah menjadi gelombang suara. Gelombang suara ini akan dipenetrasikan ke kolom perairan gitu ya. Nah, nanti kena ikan lah ya. Misalkan ikan satu gitu ya. Nah, ikan-ikan ini akan memantulkan gelombang balik gitu ya, nilai hambur balik. Nah, kemudian akan kembali lagi ke sini gitu ya. Kemudian dari transducer diubah lagi nih, yang tadinya suara itu gitu ya. Karena pasti kan dalam perjalanannya ini kan mengalami pelemahan ya. Jadi karena ada jarak di situ, terus ada kolam perairan, mungkin ada sedimen eh, terus suspensi lainnya gitu ya. Sehingga akustik yang dipancarkan tentunya akan menjadi lemah gitu ya. Jadi perlu yang kembali itu pasti akan lebih lemah dari sebelumnya. Nah, makanya perlu yang namanya receiver with TVG ini. Jadi yang lemah tadi itu dikuatkan sehingga mudah untuk dilakukan integrasi atau penjumlahan atau pentotalan gitu ya. Nah, jadi ini adalah fungsi terhadap turunan waktu gitu. Jadi berapa banyak sih gitu ya voltase ini artinya objek gitu ya yang dalam kurun waktu T1 sampai T2 ini bisa terhitung gitu ya. Jadi sinyalnya ini bisa terhitung satu, dua gitu ya. Itulah yang akan menjadi cikal bakal uh, terhitung berapa ikannya gitu ya. Sampai sini yang ditanyakan?
Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, ini gambaran atau video ilustrasi lah bagaimana si suara tersebut gitu ya dipancarkan dari suatu wahana, dari kapal gitu ya ke kolom perairan gitu ya, sehingga kolom perairan itu tersapu gitu ya atau mengalami reverberasi gitu ya tadi eh, terhadap suara gitu ya. Nah, dari kolom tersebut kemudian eh, dia akan ini ya memantulkan kembali gitu ya terhadap objek-objek gitu ya. Misalkan ada dasar perairan gitu ya, dia terus kena kolam ikan nih, kita kan terkait stok ikan gitu ya. Nah, misalkan ada ikan yang melewat ini nih, nah ini kena dan kembali lagi ke atas gitu ya. Nah, itu bagaimana cara menghitungnya? Sebenarnya nanti laut itu seperti akan dikotak-kotakan ya, atau akan diintegrasikan secara kotak-kotak gitu ya. Kemudian dari kotak-kotak tadi gitu ya, misalkan dilihat, ini kursor saya bergerak kan ya. Nah, ini dari kotak-kotak ini saya lanjutkan dulu. Nah, ini akan kemudian di ekstraksi gitu ya. Ekstraksi. Ini ada softwarenya gitu ya. Yang biasa kita gunakan misalkan bisa SP3, bisa EcoView, bisa juga Sonar Pro gitu ya. Ini contoh tampilan dari Sonar Pro gitu ya. Nah, ini bagaimana skema dari suatu survei akustik gitu ya untuk menghitung stok massa atau biomasa dari suatu ikan gitu ya. Jadi diawali dengan track design gitu ya. Jadi track design ini fungsinya untuk apa gitu ya? Areanya gitu ya, cakupan area yang akan kita survei ini harus eh, tercovering gitu ya, tercovering. Terus kemudian dari akustik datanya itu kan targetnya itu kita densitas ya, densitas ikannya berapa ikan sih per meter kubiknya gitu ya, terus berapa panjangnya gitu ya. Nah, selain itu juga dibutuhkan yang namanya hubungan panjang berat gitu ya, di mana hubungan panjang berat ini nanti akan sebagai faktor konversi gitu ya. Kan gini ya, dari akustik kita punya data panjangnya kan, dari data panjangnya dari target strength, kemudian dari hasil tangkapan gitu ya, itu bisa dapat juga ukuran panjang dan juga beratnya berapa. Nah, dari panjang dan berat itulah kemudian nanti akan dapat dengan persamaan ini gitu ya, akan dapat biomasanya gitu ya. Jadi sebenarnya penyambung antara ikan hasil akustik itu dengan hasil tangkapan itu sebagai validasinya apa? Yaitu nilai ukuran panjangnya gitu ya. Bisa ditangkap ya, gitu ya. Kalau nanti ditanya misalkan apa sih yang penghubung gitu ya antara ukuran antara nilai hambur akustik dengan hasil tangkapan itu di mana gitu ya. Sebenarnya itu dari ukuran ikannya gitu ya. Jadi, oke, sampai sini ada ditanyakan teman-teman. Saya Pak, bertanya Pak. Ya, gimana Aldi? Nah, tadi kan Bapak ada bilang kalau nilai dari akustik kan bisa menentukan eh, kayak ukuran ikan. Nah itu gimana ya Pak? Kan kita bisa tahu kalau eh, gelombang suara dipancarkan ke bawah itu pas balik lagi kan banyak kayak partikel-partikel ya Pak. Partikel terus gimana cara biar menghilangkan bias sama kita tuh mau menangkap eh, ukurannya ikan kita mau gitu Pak. Kayak kan ikan kan beda-beda kan Pak. Kita eh, gimana ya? Misalnya ikan tuna gitu Pak. Tapi kan nanti yang bakal ketangkap kan kayak ikan-ikan lain gitu. Apakah harus diubah dulu dari nilainya yang eh, gedenya berapa gitu loh ikan yang mau dipantulkan balik gitu Pak. Yang terekam oleh akustik itu Pak. Baik, Aldi, pertanyaan yang bagus ya. Jadi pertanyaannya kurang lebih seperti ini ya gitu ya. Kan saat akustik dipancarkan gitu ya, tentunya kan tidak hanya satu jenis ikan gitu ya. Mungkin kan ada jenis ikan lainnya gitu ya. Mungkin dalam ukuran yang sama gitu ya. Tapi sekarang gini, hasil studi gitu ya menunjukkan bahwa ternyata ikan dalam ukuran yang sama gitu ya dengan jenis yang berbeda itu dia memiliki hambur balik yang berbeda juga gitu ya. Nah, jadi baiknya nanti saat mengestimasi stok ini gitu ya, kita harus
punya terlebih dahulu database gitu ya, database si ikannya gitu ya. Nah, biasanya itu diawali dengan penelitian dasar. Misalkan contoh, kita harus mengukur TS-nya dulu nih. Misalkan si ikan tuna ukuran sekian, misalkan 50 cm gitu ya. Nah, itu nilai TS-nya berapa gitu ya. Nah, kalau kita sudah punya database-nya, itu baru kita akan bisa digunakan tersebut untuk melakukan estimasi si densitasnya gitu ya. Nah, gitu. Jadi pertama itu kalau gini ya, kalau di Sonar itu di Sonar Pro itu dia punya eh, database. Jadi ikan jenis apa dilakukan penelitian di mana gitu ya. Nah, itu TS-nya berapa gitu. Nah, dia nanti secara otomatis akan mengkalkulasi, akan mengambil si database tersebut gitu. Nanti saya akan tunjukkan gitu ya. Gimana Aldi? Baik, baik Pak, jelas Pak. Ya, saya lanjutkan dulu ya. Nah, kemudian tadi kita sudah sampai nilai biomas gitu ya. Nah, ini dari sesi akustiknya gitu ya. Nah, kan dari akustik itu kapal akan bergerak gitu ya. Bergerak gitu ya, mensonding lah kolam perairan gitu ya. Nah, ini kan tentu akan bercampur ya. Yang tadi Ali katakan gitu ya. Mungkin ikan apa namanya? Ikan, entah sampah ataupun partikel lainnya kan ikut juga terrecord gitu ya. Nah, itu bagaimana cara memisahkannya gitu ya. Nah, ini sekarang udah berkembang terkait artificial intelligence gitu ya, pakai model AI gitu ya. Tapi paling dasarnya itu konsepnya itu kita menggunakan thresholding gitu ya. Nah, thresholding itu kita menapis gitu ya dari ukuran TS sekian sampai sekian. Nah, itu dikategorikan. Nah, ini contoh ya. Biasanya digunakan itu ada ikan pelagis kecil, pelagis besar, dan ikan demersal gitu ya. Nah, nanti dikategorikan nih. Oh, kalau misalkan dia ukurannya -20 sampai -40. Nah, itu ikan pelagis besar. Nah, yang -40 sampai -60, nah itu ikan pelagis kecil. Nanti itu akan bisa dipisahkan secara nilai TS-nya. Tadi ya, kembali lagi ke materi sebelumnya, kan saya sampaikan bahwa pembeda untuk sinyal akustik dan juga nanti tentunya larinya ke konversi biomasa itu adalah nilai dari panjang ikannya itu sendiri gitu ya. Misalkan dari akustik kita kita tahu berapa banyak yang panjang sekian. Nah, kemudian nanti kita lihat di hasil tangkapannya. Oh, ternyata yang panjang sekian itu adalah jenis A gitu ya. Kemudian dia beratnya sekian. Jadi tinggal dikalikan nih. Kita punya misalkan 100 ekor yang punya ukuran 50 cm. Nah, tinggal dikalikan saja gitu ya. Misalkan yang 50 cm ini ada 100 ekor. Nah, setiap setiap ekornya misalkan 2 kilo. Berarti kan tinggal 100 dikali 2 gitu ya. 2 kilo misalkan. Jadinya oh berarti berapa tuh? 200 kilo gitu ya. Berarti kita punya stok biomasa itu sekitar 200 kilo gitu ya. Gitu ya. Terus 0,2 ton gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Nah, ini contoh artificial intelligence ini maksudnya gini. Jadi kita tinggal hanya mengkotakkan gitu ya. Nah, dia akan mencacah sendiri gitu ya, secara otomatis. Nah, itu berapa ukuran ikannya, nilai TS-nya berapa gitu ya. Nanti akan mencacah dan terhitung gitu ya, ada berapa banyak. Nah, kemudian nanti akan kita kotak-kotakan. Nah, ini akustik ya, memiliki peran datanya itu di sini ya, di densitas gitu ya, densitas ikan di kolom perairannya berapa, terus juga nilai ukurannya gitu ya, atau target strength-nya itu berapa ya. Nah, kalau misalkan kita sederhanakan lagi gitu ya, ada satu persamaan bahwa ini SP gitu ya, scattering volume gitu ya. Nah, itu adalah 10 dikali logaritmik dari densitas gitu ya, ditambah TS gitu ya. Nanti kalau misalkan mau dibalikan nih, kalau kita pengen cari densitasnya, karena nilai SP ini dan TS ini itu bisa langsung diekstraksi dari nilai akustiknya gitu ya. Jadi kalau cuma cari densitasnya, itu persamaan ini akan berubah jadi gini ya. Jadi 10 pangkat SP-nya dikurangi TS dibagi 10 gitu ya. Nah, sehingga dapatlah densitas ikan gitu ya. Kalau kita sudah dapat densitas ikan yang berapa dalam kolom perairan tersebut, kita punya ukuran target strength-nya berapa, kan tentunya nanti eh, bisa gitu ya, dapat berapa stoknya gitu ya. Nah, kalau kita breakdown lagi gitu ya, SP ini apa sih gitu ya? Kita kembali lagi ke pelajaran dasar dasar akustik gitu ya, bahwa SP ini adalah atau scattering volume adalah nilai hambur akustik
objek dalam suatu volume tertentu gitu ya. Jadi ibaratnya gini, jadi banyaknya objek atau dalam hal ini ikan gitu ya dalam satu kolom gitu ya. Saya contoh lagi nih gitu ya. Kalau misalkan objeknya dua ekor ikan nih misalkan ya dalam satu akuarium gitu ya, berarti kan ada dua ekor ikan dalam 1 meter persegi gitu ya. 1 meter persegi itu berarti kan ke tingginya satu, lebarnya satu, terus panjangnya satu gitu ya. Itu 1 meter persegi, berarti kan satu kali satu kali satu sama dengan berarti 1 meter persegi gitu ya. Kalau ini berarti kan ada dua ekor ikan per 1 meter kubik gitu ya. Jadi ada juga yang menyatakan bahwa SP ini adalah jumlah gitu ya, jumlah banyaknya ikan yang ada di satu kolom ini 1 meter persegi ini gitu ya. Gitu ya. Jadi ini biasanya TOBS ini kaitan eratnya itu sama TS gitu ya untuk individual target ya. Nah ini target strength gitu ya. Jadi nilai hambur akus itu suatu objek gitu ya. Nilai hambur balik itu suatu objek gitu ya, target strength itu secara pengertian gitu ya. Ini berbeda-beda gitu ya, tergantung ikan itu memiliki struktur tubuhnya seperti apa, apakah memiliki gelembung renang atau tidak. Karena pada dasarnya akustik ini sangat rentan terhadap ada atau tidaknya udara gitu ya di dalam tubuh suatu objek gitu ya. Nggak hanya tubuh, misalkan ada apa namanya buih kapal gitu ya, itu bisa juga mempengaruhi apa namanya nilai hambur balik gitu ya. Makanya di permukaan gitu ya dari survei akustik ini selalu warna merah terus di atas permukaan. Nah, itu biasanya noise dari pergerakan kapalnya gitu ya. Nah, tadi saya sampaikan juga bahwa setiap apa individu gitu ya itu memiliki nilai hambur yang berbeda-beda. Ini sebagai contoh gitu ya. Misalkan ini ikan, misalkan A, B, C, D gitu ya. Misalkan antara A, C ini kan ikannya seukurannya sama gitu ya. D, E gitu sama. Kecuali yang B nih, ukurannya beda. Ternyata dilihat dari tomografinya gitu ya. Secara 3 dimensi, ternyata beda-beda nih nilai target strength-nya gitu ya. Jadi kayak misalkan yang A ini utuh gitu ya. Ternyata yang ini agak sedikit, yang C ini agak bergejolak. Kalau ini tentu ya, yang B ini kan lebih besar dia ukurannya. Tentu lebih besar gitu ya, karena dia memiliki gelembung renang gitu ya. Terus yang ini juga tuh yang D dan E itu juga sedikit berbeda gitu ya. Oke, sampai sini ya tanyakan. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini untuk mengestimasi gitu ya. Tadi ada 3 software ya yang bisa digunakan untuk menghitung stok ikan itu. Pertama ada Sonar Pro gitu ya. Ini adalah salah satu tampilan Sonar Pro gitu ya. Ini ada yang namanya Eco Integrator gitu ya. Nah, kalau Eco Integrator itu atau integrasi sel gitu ya istilah lainnya. Nah itu dia kita mengkotak-kotakan gitu ya laut ini menjadi kotak-kotak seperti ini gitu ya. Nah nanti setiap selnya ini gitu ya kita integrasikan gitu ya dari setiap sel gitu ya. Nah, ini contoh nih. Ini yang merah ini adalah hasil kotaknya diintegrasikan gitu ya. Jadi ini ketahuan nih gitu ya. SED ini adalah single echo detection gitu ya. Ini berapa ikan nih? Oh, ternyata ada 167 ikan nih di dalam kotak ini gitu ya. Nah, terus dia nilai TS-nya berapa? Oh, dia berkisar di sini nih gitu ya. Nah, ini tampilan di. Nah, kalau di yang di Sonar Pro ini dia sudah juga mengkalkulasi gitu ya. Nah, dia ada berapa rata-ratanya ada berapa ekor ikan sih? Ternyata ada 1,1 gitu ya. Dalam 1 meter kubik ini ekor ikan ya. Nah, ini contoh tampilan lain lah di ESP3 gitu ya. Nah, di ESP3 ini contoh ada yang SV gitu ya. Ini nilai SP min-nya adalah sekian gitu ya. Kalau kembali ke rumus yang awal tadi ya, bahwa untuk mencari densitas itu adalah 10 pangkat SP-nya nanti dikurangi TS-nya dibagi 10. Nah, kita dapat nih nilai SP-nya. Nah, untuk cari nilai TS-nya, ya kita tinggal ubah aja gitu ya, TS ini gitu ya. Misalkan biasanya biar dia dapat presisi gitu ya, untuk TS itu biasanya kita lakukan digitasi gitu ya. Berapa sih TS-nya gitu ya. Nah, itu berapa nilainya ya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana harusnya supaya akustik itu dilakukan gitu ya. Selain kita di bawahnya ini melakukan sounding gitu ya. Nah, ini juga dilakukan trolling gitu ya. Jadi ditangkap hasil tangkapannya gitu ya. Nah, kemudian dipisahkan, kemudian
apa kelompokan gitu ya, terus diukur gitu ya panjang beratnya gitu ya. Nah, ini ada contoh gambarannya gitu ya saat proses ini ya pengukuran dan juga pemilahan gitu ya atau sortir gitu ya. Nah, seperti inilah gitu ya. Nanti harus ada contohnya ini cakalang gitu ya. Nanti dapat hubungan panjang A dan B-nya. Nah, konstanta inilah gitu ya yang akan digunakan untuk mengestimasi stok ya. Nah, ini contoh lah gitu ya. Kalau misalkan kita ngomong terkait wilayah pengelolaan perikanan gitu ya, terkait hubungan panjang baratnya yang digunakan sebagai ikan dominan ini seperti ini gitu ya. Misalkan di 571 ini ada Lastariger Kanaguta itu. Ini adalah ikan kembung gitu ya. Nah, ini konstanta yang digunakan. Ini adalah konstanta yang digunakan untuk estimasi stok gitu ya atau konversi nanti ya di bagian ini nih ya. Nah, ini contoh pengaplikasian gitu ya atau teknologi hidroakustik untuk kajian stok gitu ya yang dilakukan di Indonesia ini pada 2015 sampai 2020 gitu ya. Ini gambaran tracknya gitu ya. Kalau yang merah-merah ini adalah stasiun troll tadi ya untuk pengambilan datanya gitu ya. Ini cukup sudah mengcovering seluruh wilayah Indonesia gitu ya dalam 6 tahun ke belakang gitu ya dari 2015 sampai 2020. Nah, untuk saat ini gitu ya, teknologi hidroakustik ini digunakan dalam 3 kelompok kelas ini gitu ya, untuk mengestimasi 3 kelompok ini gitu ya. Ada ikan ragis kecil, ragis besar, dan ikan demersal gitu ya, untuk melakukan stoknya. Nah, ini gambarannya gitu ya, distribusi ikannya gitu ya. Ah, Terus bagaimana sebarannya, berapa ukurannya, berapa banyaknya. Nah, ini bisa dilihat gitu ya. Ini ragis besar dan ini adalah demersal gitu ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Baik, mungkin Aldi coba kesimpulan dari pembelajaran hari ini seperti apa Aldi? Oke, seperti yang saya tahu ya dari materi ini bahwasanya eco sounder itu bisa mengambil banyak hal ya yang seperti yang kita tahu eh, ada yang namanya single beam, multi beam. Single beam itu dia memantulkan dan menerima gelombang suara yang sama, sedangkan multi beam itu dia ada memancarkan, ada yang menerima. Dan akustik ini bisa diolah uh, oleh beberapa software seperti SP3 uh, dan untuk mendapatkan kayak data yang kita mau itu kita harus memilah kayak dari database-nya misal ikan tuna atau pelagis itu dari uh, kayak penelitian dasar gitu untuk mendapatkan database ikan yang kita mau tersebut. Seperti di sini target strength. Target strength itu misal target strength yang di minus 60 itu kan targetnya kecil. Nah, itu untuk mendapatkan database seperti itu harus ada penelitian terlebih dahulu kayak penelitian dasar gitu. Uh, Untuk menghitung densitas ikan itu apa hubungannya? Apa yang perlu dicari? target strength ya, Pak. Oh, itu hal yang penting ya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau untuk apa namanya menghitung densitas ikan itu gitu ya, kunci utamanya itu kita punya nilai ini ya, SP dulu ya. Jadi punya nilai SP dan juga nilai target strength. Tadi kan kalian berbicara terkait target strength gitu ya. Nah, kalau misalkan punya nilai SP gitu ya sama target strength, nah tinggal diubah aja kan gitu ya, mendapat nilai densitas gitu ya, dimana kan persamanya 10 pangkat SP min TS min 10 gitu ya, per 10 gitu ya, itu dapat densitas. Ini akan lebih nanti mulai akan lebih tahu gitu ya bagaimana cara menghitungnya nanti saat kegiatan praktikum gitu ya. Saya cukupkan. Terima kasih teman-teman sudah hadir di perkuliahan hari ini. Saya akhiri. Semoga nanti kita akan lebih paham lagi dia di pada kegiatan praktikum. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.